kembali boleh beribadah. Semua oleh karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Amin. Walaupun kondisi keadaan kita tidak baik hari ini, tapi tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Itu juga dengan sahabat-sahabat LTVC yang mengikuti ibadah live streaming. Tetaplah kita mengucap syukur. Dan juga Bapak Ibu yang ikut hari ini menghadiri ibadah pada hari ini, dan marilah kita terus bersuka cita. Katakan bahwa Yesus Engkau Allah yang baik. Amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan karena Dia Allah yang baik. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri, Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat LTVC. Kita mau naikkan doa syukur kita pada hari ini di hadapan Tuhan kita. Allah Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Walaupun keadaan saat ini tidak baik, tapi satu hal kami tetap pegang janji firman Tuhan, bahwa kami tetap percaya bahwa Allah akan menyertai kami dalam segala hal. Bahwa Engkau Allah yang akan ada dalam hidup kami Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Dan saat ini kami datang di hadapan Engkau menaikkan syukur beribadah, karena kami tahu Allah kami Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Yesus Kristus Allah kami, Tuhan kami. Bersama-sama Tuhan kami bersyukur Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami menaikkan doa kami, ucapan syukur kami, oleh karena Engkau Allah yang layak ditinggikan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat LTVC. Mari bersama-sama pada hari ini kita naikkan syukur. Apapun keadaanmu hari ini, apapun keadaan kita hari ini, tetaplah kita berkata, Allahku, Yesusku, Engkau Allah yang baik. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik selamanya. Kami naikkan syukur, kami puji Kau Bapa. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Yesus Allah kami yang hidup, Kau yang berkuasa. Ya Rabba syukar labor, kami mau terus bernyanyi, memuji, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Allah kami yang hidup ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama kami hidup Tuhan, selama aku hidup. Amin. Ya Allahku, kami hendak bermazmur bagi Yesus. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari sekali katakan ya Tuhanku. Amin. Ya Tuhanku, haleluya. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi
Bersuka di hadapan Engkau, bernyanyi bermazmur bagi Allah kami hidup dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Allah kita. Amin. Amin. Katakan bersama-sama, Yesusku luar biasa. Lihat kiri kanan, Yesusku luar biasa. Amin. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, percayalah Yesus menyertai kita. Amin. Hatiku percaya Tuhan. Mari bertepuk tangan memuji nama Tuhan.
Setiap janji-Mu Tuhan, walaupun gunung batu ya Bapa, walaupun apapun Engkau adalah Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap rancangan-Mu yang indah bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan kami terletak hanya di dalam Engkau saja ya Allah. Haleluya, haleluya. Syakarallah, bakarallah. Kami tahu firman-Mu Tuhan yang akan menerangi hati kami, akan memerdekakan hidup kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan menjadi jalan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kekuatan baru setiap hari ini. Terima kasih Tuhan, Kaulah sandaran di dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan, Kaulah kekuatan selama-lamanya. Haleluya.
kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi karena Tuhan yang panggil kami, Tuhan yang pilih kami untuk boleh datang kepada Tuhan. Kami beribadah memuji muliakan Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Engkau yang sudah memakai WL Singer, pemain musik yang mengatur HP. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu hidup, firman-Mu berkuasa menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberkati kami, bahkan menuntun kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Urapi setiap kami pribadi lepas pribadi, khususnya hamba yang akan menyampaikan, menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Engkau urapi biarlah setiap kata kalimat keluar dari Tuhan untuk hamba sampaikan. Biarlah firman-Mu memberkati kami semuanya. Hari ini kami percaya setiap kami yang datang dengan berbagai macam persoalan masalah, baik sakit penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga, apapun itu kami percaya hari ini mujizat terjadi. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak Saudara, mari kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Semuanya diberkati. Puji Tuhan ya. Buat Bapak Saudara yang bergabung di live streaming, saya mengundang kita sama-sama datang kepada Tuhan hari ini. Kita percaya di dalam Tuhan ada ketenangan, di dalam Tuhan ada pengharapan dan kepastian. Ya, kita bersyukur sore hari ini kita masih boleh datang kepada Tuhan, di mana kita melihat bahwa sejak kemarin sampai hari ini pagi tadi ya hujan lebat sehingga banyak yang mengalami kebanjiran, tempat tinggal kebingungan. Ya, tapi puji Tuhan kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kasih kebaikan Tuhan. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa hari-hari ini ada banyak peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, baik peperangan, ya, masalah gempa bumi, bencana alam seperti yang terjadi di mana di Sumatera Utara, mereka banyak yang kehilangan tempat tinggal, bahkan ada yang kelaparan, bahkan ada lagi informasi-informasi yang belum jelas hari ini kita dengar bahwa dikatakan akan terjadi pemadaman listrik, internet dimatikan, itu selama 7 hari. Bayangkan saudara, kalau mati lampu 7 hari, ya, internet tidak berfungsi, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menjalani aktivitas kita? Tentu ada banyak orang yang merasa kebingungan, merasa khawatir, cemas, gelisah, takut. Tapi semuanya itu memang harus terjadi. Tapi firman Tuhan berkata hari ini yang terambil dari Yosua 1 ayat yang 9 dikatakan di sini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, sekali lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, janganlah, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, kalau kita melihat panggilan Yosua, bagaimana Tuhan menyuruh dia untuk mempersiapkan diri, menggantikan Musa yang telah mati. Ini bukan suatu hal yang mudah, saudara. Ya, Yosua diperintahkan Tuhan untuk mempersiapkan diri, memimpin bangsa Israel. Ya, kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras hati, keras kepala, yang susah diatur, suka bersungut-sungut. Belum lagi untuk melewati setiap daerah, setiap tempat. Untuk mendapatkan itu harus melakukan peperangan. Ini adalah suatu tanggung jawab yang cukup berat bagi Yosua. Sebenarnya kalau kita lihat, Yosua pada dasarnya tidak siap. Kenapa tidak siap? Karena dia sendiri melihat bahwa Musa sendiri yang sudah nabi besar,
yang Tuhan Allah sudah pilih, Tuhan sudah tentukan, gagal, tidak sampai kemana? Ke tanah Kanaan. Apalagi Yosua yang belum punya pengalaman, tetapi kita melihat di sini Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan pasti siapkan, Tuhan pasti sertai, dan Tuhan pasti berikan jalan bagi dia. Ya. Nah, ini adalah suatu dorongan yang disampaikan Tuhan Allah kepada Yosua supaya Yosua mempersiapkan diri menggantikan Musa. Nah, tentunya Yosua dalam hal ini ia mendapat tugas dan tanggung jawab yang besar, yang penuh tantangan dan bahaya. Tetapi Tuhan tahu bahwa Yosua ini tidak sanggup, tidak mampu. Tetapi ada jaminan yang dari Tuhan yang mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya, saudara, Yosua dalam memimpin bangsa Israel melewati setiap tempat daerah, dia tidak sendiri. Tuhan ada yang selalu menyertai dia, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, sehingga Yosua pun berani untuk melangkah. Sekalipun itu berat, tetapi dia percaya ada Tuhan yang senantiasa menyertai dia, sehingga dia berani untuk memimpin bangsa Israel yang begitu besar jumlahnya. Nah, tentunya dalam hal ini apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya kita melihat di sini Yosua harus memiliki pendirian, ya, memiliki sikap yang tegas, memiliki iman, dan memiliki suatu komitmen. Kenapa? Karena kalau memimpin bangsa Israel ini tentunya ada banyak tantangan dan rintangan masalah di dalam perjalanan. Maka Tuhan Allah berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya dia harus mempunyai prinsip yang jelas, yang tegas. Sekalipun itu ada banyak tantangan, sekalipun itu ada banyak masalah, omongan orang lain yang mengatakan, kamu kan tidak sanggup, emang kamu sudah punya pengalaman. Tapi Tuhan mau kita sebagai orang pilihan Tuhan, sekalipun kita belum punya pengalaman, tapi kita percaya Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang ada di pihak kita. Dialah memberikan jalan keluar, dia memberikan kekuatan bagi kita. Maka kita jangan pernah goyah iman kita, jangan pernah mundur. Kita harus berjuang melangkah, sekalipun ada banyak tantangan, banyak omongan dari orang lain, abaikan saja. Amin. Abaikan saja. Jangan dengarkan apa kata orang, tapi apa kata Tuhan, apa yang Tuhan sudah tetapkan. Kita sebagai pilihan Tuhan percaya. Kita harus punya prinsip. Jangan pernah goyah, jangan pernah berubah. Ini adalah suatu perjalanan, suatu suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Tentunya kita sebagai orang percaya harus yakin. Sekalipun itu ada banyak tantangan dari orang-orang sekitarnya, diabaikan saja. Memang kadang-kadang kita dalam hidup ini tidak mulus. Ada banyak tantangan. Tuhan tidak pernah berjanji langit itu selalu biru. Dalam panggilannya untuk memimpin bangsa Israel bukan berarti tidak ada masalah. Siapapun kita pasti punya masalah. Selama kita hidup, selama masih kita ada di muka bumi ini, pasti punya masalah. Tetapi bagaimana masalah itu bisa kita selesaikan? Bagaimana masalah itu kita lewati? Bukan masalah kita abaikan ataupun kita tinggalkan, kita cuekin, tetapi kita harus kerjakan dengan iman percaya bahwa Tuhan yang memberikan, Tuhan pasti berikan jalan keluarnya, Tuhan pasti berikan kekuatan. Maka Tuhan berkata, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Artinya kita harus mempunyai prinsip, mempunyai iman dan yakin percaya
bahwa Tuhan yang memberikan jaminan, maka kita harus melangkah. Ya. Yang kedua dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Ini penting, Bu Saudara. Janganlah kecut dan tawar hati, berarti kita jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk melangkah. Apapun itu, ayo kita jalani. Masalah itu bukan untuk ditakutkan, tetapi harus kita jalani. Siapapun kita ini, tidak ada yang tidak punya masalah. Tetapi bagaimana masalah itu bisa kita jalani bersama dengan Tuhan. Dikatakan janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ini ada suatu dorongan dari Tuhan kepada Yosua. Ya, artinya dalam memimpin bangsa Israel ini untuk melewati setiap daerah, setiap tempat yang akan direbut, jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah. Tugas kita, pekerjaan kita belum selesai. Tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita belum selesai. Sama seperti hari ini, ya, ada banyak gereja tidak ibadah. Ada banyak jemaat, Pak Gembala, Pak Pendeta, izin ya, absen dulu ya. Kenapa? Hujan. Saya bilang, jangan takut hujan. Hujan biarkan turun. Tapi minta sama Tuhan supaya kita bisa melangkah sampai di gereja. Tadi saya sebenarnya waktu ditelepon itu jam 2:30. Shalom Pak Elia, ada di mana? Lagi di rumah. Kita jam 5 udah ibadah katanya. Saya bilang, ya siap. Tiba-tiba hujan gede. Lalu istrinya, Pak, istri saya bilang gini, Pak, kita bagaimana di gereja? Hujan gede itu, awan cukup gelap katanya. Ayo mah kita berdoa, gandengan tangan. Tuhan, kami berdoa, di dalam namamu ada kuasa, ada mujizat. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami meminta dengan iman, Tuhan berikan cuaca yang cerah sehingga kami boleh beribadah. Tidak ada alasan Tuhan untuk kami tidak pergi gereja. Kami percaya Engkau dengarkan doa kami. 5 menit kemudian hujannya berhenti. Saya melangkah kemari sekitar 10 menit, cuaca sudah cerah. Artinya kita jangan pernah menyerah. Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita. Untuk apa? Untuk datang kepada Dia. Dia mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Tetapi seringkali kita punya alasan, tunggu dulu, nanti dulu, besok dulu. Bahkan ada orang kemarin jemaat saya ajak ke gereja. Ya, dia bilang apa? Pak Pendeta, saya kalau pulang malam dari jam 5 sampai jam 7, saya sudah sesak dada saya, sakit badan saya, lemes saya. Saya bilang, tidak ada orang yang cari Tuhan pulangnya mati. Kalaupun ada orang yang cari Tuhan pulangnya mati, puji Tuhan masuk surga. Saya ketawa dengarnya begitu. Itu sudah berulang kali saya ajak jemaat itu, alasannya begitu. Saya pulang gereja sampai rumah nanti sakit dari saya sesak. Setiap hari begitu, iya katanya. Saya bilang, saya jemput pakai mobil. Kalau tidak mau saya jemput pakai mobil, saya bayar Grab pulang pergi. Tetap dia bilang, tidak bisa. Saya punya masalah berat. Justru Yesus berkata apa? Kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Loh, kalau kita nggak mau gereja, kalau kita sudah punya masalah, saya tahu orang tersebut punya utang banyak luar biasa. Dia utang sana sini, kiri kanan, depan belakang. Sudah mentok, sudah. Tinggal kemana? Ke atas. Ngapain ke atas? Minta sama Tuhan yang punya kuasa. Dia berkata, kamu semua yang letih lesu, berarti kita yang punya beban berat, punya masalah, utang piutang, sakit penyakit, datang ke mana? Ke Yesus. Pulang-pulang kamu nanti dari situ, lihat dadamu tidak sesak lagi, saya bilang.
tapi memang hatinya belum terbuka untuk Tuhan. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Saya sudah katakan, kami ini sebenarnya tidak layak untuk hidup. Karena apa? Tidak mampu. Tapi karena kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan yang memberikan jaminan. Maka sampai hari ini kami bisa hidup. Itu semua karena kasih Tuhan. Tidak ada manusia yang dipanggil ke gereja pulang-pulang mati. Tidak ada, saya bilang itu. Itu kami yang punya pikiran itu. Sampai hari ini hamba-hamba Tuhan yang melayani tidak ada pulangnya mati kelaparan. Tidak ada. Makanya Bapak Ibu Saudara, jemaat, siapapun kita, jangan pernah takut menjalani hidup ini. Ya, sekalipun itu ada berita-berita yang mengejutkan, perang akan terjadi, ya, gempa bumi akan terjadi, listrik akan dipadamkan selama 2 bulan pun, bagi saya tidak perlu takut, karena Tuhan yang memberikan jaminan. Ya, jangan pernah takut. Banyak gereja-gereja sekarang takut kalau kehilangan jemaat. Saya bilang, itu jemaat milik Kristus, bukan milik kita. Mau 10 orang, mau 5 orang, layani dengan hati yang tulus. Jangan karena banyak jemaat baru dilayani, jangan karena kaya jemaatnya baru dilayani. Kalau miskin jalan kaki gak dilayani, dicuekin, itu tidak benar. Saya itu pelayanan kemana-mana, ke pemulung saya datangin door to door, piece to piece katanya. Kita tidak memandang pelayanan. Justru Tuhan panggil kita untuk melayani, menjangkau jiwa-jiwa. Lewat apa? Lewat media sosial sekarang enak Pak. Ya kan? Lewat live streaming semua terjangkau seluruh dunia. Bahkan saya punya live streaming TikTok sampai ke Amerika. Coba. Kalau dulu sebelum ada teknologi sampai di mana? Tetangga juga nggak sampai. Nggak sampai. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa kan? Dengan adanya teknologi kita diperlengkapi dengan apa? Dengan teknologi, sehingga firman Tuhan kita sampaikan bisa menjangkau dunia. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, pergilah beritakanlah Injil, ya, kemana? Ke seluruh bumi. Ajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu. Berarti kita sebenarnya itu di zaman sekarang ini enak melayani, ya. Kita nggak usah pusing masalah tempat, masalah jemaat nggak usah dipusingkan. Kita nggak usah takut, karena Tuhan sudah sediakan semuanya. Jadi yang kedua ini dikatakan jangan kecut dan tawar hati. Ya. Tidak, kita jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa dan gentar untuk menghadapi masalah dan tantangan. Sekalipun itu berat, tetapi kita percaya kita harus melangkah. Masalah bukan untuk dijauhkan, tetapi kita harus hadapi bersama Kristus. Bapak Saudara, kita melihat Yosua bisa sampai ke tanah Kanaan. Apa yang membuat bisa dia sampai ke sana? Apakah Yosua punya pengalaman? Tidak. Tidak punya pengalaman apa-apa dia. Tapi Tuhan tahu hatinya benar. Dia bisa sampai ke tanah Kanaan memimpin bangsa Israel, bahkan merebut setiap tempat dengan melakukan peperangan, karena ada pribadinya Yesus. Ada Tuhan di balik dia, sehingga dia bisa sampai ke tanah Kanaan. Maka saudara, kita jangan pernah takut. Percayalah, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Justru Tuhan memberikan roh keberanian kepada kita. Bukan kita, tetapi Tuhan yang memberikan. Kalau Tuhan yang sudah panggil, Tuhan pasti perlengkapi dengan baik. Apalagi sekarang ini di tahun 2026 dikatakan akan terjadi gempa bumi, terjadi kiamat. Bahkan ada lagi yang suka bernubuat, meramal-ramal, ya kan? Saya nggak tahu, itu ada pendeta yang mengatakan itu tahun ini akan terjadi, tahun ini akan terjadi. Tapi saya lihat nggak ada terjadi. Waktu masa Covid, Bapak Saudara, itu diramal katanya di Jawa Tengah sana. Hati-hati Bapak Saudara, semua masyarakat setempat
tidak boleh keluar, nanti ada malaikat pencabut nyawa. Lalu jemaat di sana tanya sama saya, "Shalom Pak Pendeta, ada seorang pendeta mengatakan akan terjadi ini pencabut nyawa ketika keluar di masa Covid. Kapan? Bulan depan," katanya. Wih, sadis sekali, ada malaikat pencabut nyawa katanya, jangan keluar nanti mati. Saya bilang itu tidak benar. Tanya aja sama Tuhan. Tunggu, lewat 2 bulan tidak ada yang mati. Orang pada ketakutan semuanya. Betul? Orang pada ketakutan. Bahkan akan terjadi apa katanya? Kiamat. Ini lagi perang antara Amerika, Israel, bahkan apa lagi? NATO, semuanya terjadi konflik. Ya, tapi puji Tuhan, beberapa hari tiba-tiba gagal. Tapi sebelumnya banyak orang yang sudah merasa ketakutan. Ketakutan semuanya. Saya bilang jangan pernah takut. Semuanya itu akan terjadi karena sudah tertulis di dalam Alkitab. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Kita hadapi bersama Tuhan. Ya. Memang orang dunia pasti ketakutan. Tapi bagi orang percaya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Apa yang perlu kita takutkan? Gak ada yang perlu kita takutkan. Saya bilang sama orang-orang, bahkan tetangga sama keluarga sama jemaat bilang ini, "Salam Pak Gembala, ini gimana nih? Mau perang terjadi, apakah terjadi kiamat?" Saya bilang, mau kiamat, mau perang, mau dimatikan lampu, tidak masalah, jangan perlu ditakutkan. Nanti malam bagaimana tidurnya? Udah tidur aja ya, malam. Makanya enggak, saya bilang, enggak. Waktu malam itu kan tertidur mati lampu lebih bagus. Saya juga kalau malam lampu dimatikan supaya cepat tidur. Jangan dinyalakan. Kalau nyala lampu nggak bisa tidur terus, saya bilang tuh. Syukur kalau dimatikan lampu, hemat biaya. Jadi kadang-kadang orang, saya pikir terlalu ketakutan. Saya bilang tidak ada yang perlu ditakutkan, tetapi kita hadapi masalah bersama Tuhan. Nah, janji Tuhan bagi orang percaya apa? Disertai Tuhan sebagaimana Tuhan Allah berkata kepada Yosua, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Ini janji yang luar biasa. Aku akan menyertai engkau. Siapa yang menyertai dia? Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Lalu apa yang perlu kita takutkan, saudara? Masalah lampu yang dimatikan kita takut, masalah perang, silakan mau perang, silakan dimatikan, dan masalah bagi saya. Justru yang saya takutkan adalah ketika saya mati nggak masuk surga, itu yang saya takutkan. Kalau mati dalam Tuhan, puji Tuhan, langsung terangkat. Hari ini pun banyak orang yang takut kelaparan, takut mati, takut sakit. Saya bilang, kalau kita mau diberkati datang sama Tuhan, kita jangan takut sakit, jangan takut mati. Mati itu pasti. Bukankah firman Tuhan mengatakan Keluaran 23:25, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka roti makananmu akan dicukupkan, diberkati. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saya bilang, saya ini maaf, saya bukan sombong. Dari kecil sampai hari ini saya nggak pernah sakit-sakitan, kecuali pernah sakit hati, saya bilang. Jujur, karena dari kecil saya tuh cari Tuhan, rajin sekolah minggu, pemuda, main musik di gereja, Latin core, ya kan. Sekarang jadi pendeta. Ya puji Tuhan. Ini bukan merupakan suatu kesombongan bagi saya, tapi saya bangga punya Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan selalu mencukupkan, dan Tuhan selalu memberkati, menyediakan sesuatu apa yang kami perlukan. Saya ini sebenarnya nggak pernah terpikir jadi pendeta, saudara. Nggak pernah. Karena ada tetangga saya dulu ada pendeta, suami istri. Maaf kata, mereka tuh hidupnya hanya bergantung sama Tuhan. Saya cita-cita mau jadi orang kaya, tapi orang bilang jadi pendeta. Saya bilang, mau makan apa jadi pendeta? Pendeta bisa makan, saya bilang. Enggak. Ternyata apa yang gak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan sudah sediakan. Jadi saya gak pernah takut mati, gak pernah takut kelaparan, tapi Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan bilang apa? Jangan khawatir, jangan takut.
Lihat burung-burung di udara yang tidak punya gelar STH, yang tidak punya gelar MTH, tidak punya gelar doktor, tidak punya rekening bank, tidak punya simpanan emas 1 kilo, tapi dipelihara Bapa di surga. Apalagi kita adalah ciptaan Allah yang serupa segambar dengan rupa Allah. Kita lebih mulia lagi dibanding ciptaan yang lain. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan menyertai dan memberkati kita. Maka kita nggak perlu takut, saudara. Nggak ada yang perlu kita takutkan. Maju terus, melangkah, percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh mana? Ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Dua hal yang penting kita perlu perhatikan di sini. Berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa kita harus diingatkan berjaga-jaga dan berdoa? Ya betul, ini akhir zaman, saudara. Ini akhir zaman. Tanda-tanda sudah terbukti apa yang dikatakan Alkitab. Peperangan bangsa melawan bangsa sudah terjadi. Gempa bumi sudah terjadi, bencana alam sudah terjadi. Bahkan dikatakan Indonesia akan mengalami bencana alam yang cukup besar, yang cukup dahsyat. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen? Apakah kita tinggal diam saja? Masa bodoh? Tidak. Tuhan mau supaya kita selalu berjaga-jaga, waspada. Cari tahu informasi. Sekarang gampang kita melihat informasi melalui media sosial. Tuhan mau supaya kita selalu berjaga-jaga. Kalau informasi-informasi yang seperti kejadian ini, saya cerita sama orang, dia bilang itu udah cuek aja, nggak ada itu, nggak benar itu katanya. Ada orang sekarang ini nggak peduli dengan situasi kehidupan. Bukan berarti kita takut, enggak. Tetapi Tuhan mau supaya kita selalu berjaga-jaga, berwaspada, supaya masalah itu tidak menimpa kita. Artinya kita selalu siap untuk menghadapi masalah. Dengan cara apa? Kita berdoa kepada Tuhan. Kita jangan tinggalkan ibadah. Kita jangan seolah-olah tidak peduli. Yesus kan ketika mau dia ditangkap, apa yang dikatakan kepada muridnya? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang dari lemah. Tuhan mau supaya kita jangan jatuh dalam masalah. Tuhan tidak mau kita ditimpa dengan masalah, tetapi Tuhan mau kita siap dengan masalah, dengan iman percaya kepada Dia. Jadi Bapak Saudara, dalam menghadapi situasi kehidupan yang sekarang ini kita harus berjaga-jaga. Artinya jangan lengah, jangan pura-pura tidak tahu. Dan dalam menghadapi masalah, kita jangan mengambil keputusan yang salah. Jangan dengan cara yang serakah. Karena ada banyak orang yang di saat ada masalah itu terjadi kecurangan. Banyak terjadi seperti itu, ya. Namanya perut lapar itu orang dengan cara bagaimanapun dilakukannya. Ya, itu masalah. Tapi justru kita punya masalah, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus berdiam diri, ngapain? Berdoalah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengingatkan kita, kamu harus berdoa. Kamu harus tetap tenang. Ya. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan mau supaya kita tetap berpegang teguh kepada janjinya. Tuhan mau supaya kita tetap tenang. Dia mau supaya kita tetap terhubung dengan Dia, supaya kita dapat melewati setiap persoalan masalah yang akan terjadi. Karena dunia ini akan berlalu, tapi firman-Ku tidak akan pernah berlalu, dikatakan Tuhan. Tuhan mau supaya kita semuanya terlepas dari masalah-masalah itu. Tuhan tidak mau kita takut. Tuhan tidak mau kita tinggal diam, tetapi Tuhan mau supaya kita berjaga-jaga, ya, saling mendoakan, saling menguatkan. Karena itulah yang Tuhan ingat, Tuhan mau dari kita. Sebagaimana Yosua tadi dikatakan supaya dia memiliki sikap yang teguh
berpegang teguh kepada firman Tuhan yang telah Tuhan janjikan kepada dia. Dalam memimpin bangsa Israel, dalam melewati setiap daerah tempat, dia harus kembali kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia harus kembali kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Aku akan menyertai engkau, dan jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan engkau akan menang untuk merebut tanah Kanaan. Ini yang Tuhan mau. Jadi Yosua itu adalah orang yang tertib, orang yang taat. Dia tidak suka menyimpang ke kiri ke kanan, tetapi dia berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan kepada dia. Demikian juga saudara, kita juga sekarang ini diingatkan supaya kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kita dipanggil untuk apa? Untuk melakukan apa yang baik benar di mata Tuhan. Maka percayalah saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini memberkati kita semuanya. Amin. Dan dalam menjalani kehidupan ini, menghadapi situasi kehidupan, kita tidak perlu takut, karena kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Amin. Dia akan menyertai kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Percayalah, Dia senantiasa menjaga kita. Dia senantiasa melindungi kita dan menyediakan sesuatu yang terbaik untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman sore hari ini yang kami sudah dengarkan. Dan biarlah firman ini memberkati kami semuanya. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai kami, yang senantiasa melindungi kami, sehingga kami boleh melewati setiap persoalan masalah. Apapun itu Tuhan, yang percaya Tuhan adalah jawaban bagi kami. Engkau adalah gembala yang baik, yang selalu menuntun kami, membaringkan kami kepada rumput yang hijau, dan memberikan kami ketenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Elia, luar biasa firman-Nya. Jadi antara minggu lalu sama minggu ini kayaknya ada hubungannya. Saya minggu lalu itu disampaikan bahwasanya Tuhan itu akan menolong kita, pelayanan kita ini sebagaimana Tuhan menolong Musa. Hari ini Pak Pendeta menyampaikan mengenai Yosua. Jadi masih ada kaitannya di padang gurun dan masuk ke tanah Kanaan. Kemarin itu saya ngomong sama istri saya, setelah saya renungkan firman Tuhan hari Minggu kemarin, itu saya cuma ngomong sama istri saya begini, mulut saya tidak boleh salah ngomong. Kenapa Musa nggak bisa masuk tanah Kanaan? Karena salah ngomong. Kenapa? Yang dipimpinnya semua tegar tengkuk, melawan, disuruh nggak jalan. Nah, saya cuma ngomong sama istri saya jaga mulut saya. Saya harus hati-hati ini. Ini pesan Tuhan kemarin hari Minggu ini. Saya harus hati-hati di mulut saya. Saya nggak boleh terpancing emosi dengan tingkah laku semua jemaat saya. Itu yang saya dapat hari Minggu itu. Apapun yang terjadi, saya harus tetap tenang, sabar. Biar urusan orang itu sama Tuhan. Hari ini disampaikan mengenai Yosua. Teguhkan hatimu, ya kan? Itu luar biasa. Jadi antara minggu lalu sama minggu ini ada maksud Tuhan yang luar biasa. Karena kenapa? Tuhan mau bawa LTVC masuk ke Kanaan sebenarnya. Saya nangkap sesuatu. Mau bawa LTVC ke suatu tempat yang luar biasa nantinya, yang penuh dengan susu dan madu. Tapi itu ada proses. Ada proses. Jadi saya nangkap 2 minggu ini saya nangkap sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Mungkin sahabat LTVC melihat nih kok lain ya. Ya lain karena kita banjir, nggak bisa ada di gereja. Jadi kita tetap melayani jemaat LTVC, ya.
kami tetap melakukan apa yang bisa kami lakukan. Kami tetap beribadah, ya. Saya kira sahabat LTVC semua pasti diberkati Tuhan. Kita bisa nyanyi satu lagu, dengan saya kekuatan terbang, bisa ya? Bisa lagu itu? Langsung rap aja. Sayangmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Tuhan Rajaku. Kita akan perjamuan kudus. Saya kira kita bagikan aja semua, dapat kita ada perjamuan kudus, kita bangkit berdiri, ya. Kalau udah dapat kita bisa perjamuan kudus sama-sama, baik yang di rumah juga. Mari kita angkat roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sahabat TVC dimanapun Anda berada, Yesus sudah mati buat kita. Maka dengan bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Amin. Mari kita angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sahabat TVC, darah Yesus sudah menebus kita, membuat kita menjadi benar, menguduskan kita. Oleh sebab itu, kita layak ketemu Tuhan. Kita layak untuk diberkati. Mari kita minum bersama-sama. Kita doa syafaat. Terima kasih Bapak buat kesempatan saat ini Tuhan. Kami siap untuk berdoa ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas semua penyertaan-Mu untuk setiap hari yang sudah kami lalui Tuhan bersama Engkau. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Elisa Edison Simarmata Tuhan. Biarlah melalui firman yang telah disampaikan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan semakin hari kami semakin mengandalkan Engkau di dalam setiap situasi kami, baik dalam keadaan baik maupun tidak dalam keadaan tidak baik Tuhan. Dan berilah kami kekuatan untuk tetap setia dalam setiap pelayanan kami. Biarlah kami belajar tunduk kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik untuk setiap kami. Engkau Bapa yang penolong bagi setiap kami. Engkau Bapa yang memberi kekuatan di dalam situasi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa buat LTVC gereja kami Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayanan gereja kami Tuhan, baik secara streaming dan secara onsite Tuhan, agar semakin hari gereja kami semakin berkembang, meluas tidak terbatas Tuhan, dan semakin banyak jiwa-jiwa baru yang diselamatkan melalui media kami Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kami yang melayani Engkau di LTVC Tuhan, agar kami semakin hari menjadi hamba yang lebih setia lagi Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan. Dan kami tetap bersatu hati dan bergandengan tangan Tuhan
unity di dalam pelayanan kami Tuhan. Biarlah unity ini menjadi kekuatan buat gereja kami LTVC Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Ruslan Wongso Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pengembalaannya Tuhan di dalam gereja kami LTVC Tuhan. Biarlah semakin hari Engkau berikan dia Tuhan hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan. Bahkan Engkau memberikan karunia-karunia baru Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan juga Ibu Gembala kami Tuhan sebagai pendampingnya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan dia kekuatan Tuhan, hikmat-Mu Tuhan dari Engkau Tuhan. Berkatilah juga kedua anaknya Tuhan. Biarlah mereka tetap menjadi anak yang tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau memberkati juga masa depan kedua anaknya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bisnis pekerjaan Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan lebih luas lagi pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kota Jakarta Tuhan. Biarlah Tuhan kota Jakarta yang mengalami bencana banjir Tuhan. Biarlah kami diberikan kekuatan Tuhan. Biarlah kami tetap bersandar kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Karena Engkau kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bisa melewati bencana ini Tuhan. Karena kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Berkatilah Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia berdiri tegak di kaki-Mu Tuhan. Biarlah Indonesia tetap kuat di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pulihkan perekonomian Indonesia Tuhan. Bahkan Engkau memberkati pemimpin Indonesia kami Presiden, Wakil Presiden Engkau berkati Tuhan. Para pejabat negara Tuhan, dari pusat sampai daerah Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan ada pada setiap mereka Tuhan. Roh tunduk ada pada setiap otoritas Tuhan yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pulihkan bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah perekonomian Indonesia kembali Tuhan maju Tuhan. Biarlah setiap aspek-aspek kehidupan Indonesia Tuhan bangkit kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia Tuhan tetap kuat di tangan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan semua Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia bangkit kembali Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Dan kami siap menerima berkat daripada-Mu. Saya percaya semua yang hadir melayani, yang ada di tempat ini semua pasti diberkati Tuhan. Amin. Karena hari ini kita tidak bisa ke gereja tapi kita tetap melayani. Saya sangat percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Ya. Saya yakin double porsi yang Tuhan berikan di tahun 2026 ini buat kita semua. Amin. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Maka kami minta Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan semua berkat-berkat surgawi kepada kami, berkat-berkat rohani, di mana Engkau memberkati Yosua sebagaimana firman Tuhan tadi. Engkau juga memberkati kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kuasa yang besar Tuhan di dalam kami menjalani hidup kami. Di samping itu juga kami percaya Engkau membuka perbendaharaan sorga, mencurahkannya kepada kami di tahun 2026 ini 2 kali lipat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Baik, kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan sambut pada sore hari ini. Biarlah menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan sebentar juga kami akan memberikan yang terbaik. Dan biarlah persembahan untuk memberkati gereja LTVC, namamu dipermuliakan. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Amin. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi.
Ibadah kita selesai. Berarti terima kasih. Nyambung Pak. Tos dulu sayang. Oh, jagoan. Nanti besar kayak kamu main gitar. Iyalah. Soalnya itu main gitarnya diambil sama papanya. Makasih Pak Iyan. Kaki aku udah tinggi ada orang. Iya, pas aja ada.